Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi ke dalam acara Jejak Islam. Nah, kali ini Jejak Islam akan mengangkat sebuah tema, yaitu jelajah arsitektur masjid di Bangka Belitung. Jika kita berbicara mengenai arsitektur masjid di Bangka Belitung, tentu tidak lepas perkembangannya dari zaman ke zaman. Di Bangka Belitung ini sendiri, terdapat masjid tertua, terluas, hingga terunik desainnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Insinyur Budi Faisal, MHUD, MPH PhD. Beliau merupakan staf pengajar di program studi arsitektur ITB dan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Arsitektur Landscape SAPPK ITB. Nah, langsung saja pemirsa. Selamat datang Bapak Insinyur Budi Faisal. Pak Rizal. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Nah Bapak, saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak. Bagaimana sih menurut Bapak sebuah masjid itu dirancang Pak? Ya, terima kasih Pak Rizaldo. Seperti kita ketahui, perancangan masjid ini tentu perlu merujuk kepada aturan-aturan yang sudah dikirimkan tentu saja oleh Allah dan Rasulnya. Karena dalam sebuah hadis, potongan hadisnya kurang lebih maknanya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini atau semulia-mulia tempat di muka bumi ini adalah rumah Allah, yaitu masjid. Jadi intinya tentu masjid ini perlu didukung oleh suasana dan aturan-aturan yang membuat semua orang muslimin termasuk muslimat menjadi sangat nyaman untuk melakukan ibadah di masjid dengan berbagai macam fasilitas pendukungnya. Ada hal-hal yang sifatnya regulasi aturan yang didasarkan khususnya kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang sangat nyaman untuk melakukan sholat di masjid, sehingga pada saat waktu sholat pun dia merasa kondusif untuk khusyuk begitu ya. Dan ada beberapa hadis lain misalnya terkait dengan yang disarankan tentu saja adalah laki-laki yang sudah balik untuk sholat fardu 5 waktu di masjid tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha, gitu ya. Sebaik-baiknya sholat itu adalah di awal waktu. Ini bisa menjawab ya mengapa jumlah saf atau ruang untuk laki-laki jauh lebih besar dibandingkan untuk wanita. Nah, yang jauh lebih penting adalah beberapa aturan-aturan yang perlu disosialisasikan ke masyarakat muslim, khususnya bagi laki-laki yang sudah akil balik. Ya, bahwa luar biasa ini tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah SWT, dan Rasul kita Muhammad SAW meluangkan banyak waktu di masjid selain buat ibadah sholat, tapi itu untuk proses belajar mengajar bersama para sahabatnya, berdiskusi tentang Islam, tentang peradaban Islam. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat ritual, tapi tempat peradaban Islam. Dari masjidlah peradaban Islam itu dimulai. Nah, hal seperti ini tentu menjadi dorongan utama. Jangan sampai masjidnya megah, tapi kemudian orang memang tidak merasa tertarik untuk masuk, bukan karena suasana arsitekturnya saja, tapi memang belum paham betapa luar biasa sunnah Rasul, ya, anjuran Rasulullah untuk datang ke masjid, khususnya bagi laki-laki yang sudah balik. Kemudian juga kalau masjidnya saya lihat di Indonesia, mohon maaf, di berbagai macam pulau di Indonesia saya sudah lihat, kadang-kadang diletakkan di posisi ya di atas bukit sendirian, jauh dari masyarakatnya. Dia ada di atas bukit, besar di atas bukit, tapi jauh dari masyarakatnya. Ya sulit buat masyarakat mencapai itu. Paling ya pada saat Jumatan, tapi pada saat 5 waktu sholat sehari-hari, sayang sekali masjidnya saya lihat ya, saya tidak usah sebutkan pulaunya, bagus sekali masjid provinsi levelnya, tapi jauh dari mana-mana. Nah, kalau kita lihat masjid itu ya didekatkan kepada masyarakatnya sehingga menjadi aktif masjid itu. Tidak hanya buat sholat, tapi buat kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau sekedar pendekatannya estetik, bagus, indah, monumental, tapi jauh dari mana-mana, menyusahkan orang sampai ke sana, sayang sekali terjadi kemubaziran yang luar biasa. Padahal di dalam Islam, inna mubazirina kanu ikhwana syayatin, ya, dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya
mubazir itu saudaranya setan. Jadi kita harus hal-hal tertentu penting, banyak detailnya sebetulnya. Banyak detail yang perlu diperlukan, tapi harus didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Jadi ada berbagai macam hal nanti yang menunjukkan betapa masjid ini sebetulnya sebagai sebuah peradaban, pusat peradaban Islam. Dimulainya pusat peradaban Islam. Kemudian masjid juga sebaiknya dilengkapi dengan perpustakaan, dilengkapi dengan gedung serbaguna, sehingga bisa digunakan untuk pesta pernikahan gedung serbagunanya, atau juga seminar dan sebagainya. Dan ini insya Allah pemasukan yang bagus untuk merawat masjid, operasional masjid, sehingga masjid tidak harus bergantung pada donatur. Kasihan. Sebaiknya ada sumber sehingga masjid ini menjadi self-sufficient. Dia berdiri sendiri. Masjid ini punya kehormatan. Saya mau menyampaikan, ada seorang arsitek ya dari Denmark, dari Danish Architect, mengatakan first life, then spaces, then buildings. The other way around never works. Namanya Jan Gehl. Jadi pertama adalah kehidupan, kedua adalah ruang, kemudian baru bangunan. Kalau dibalik tidak akan berhasil. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan berangkat dari estetika dulu, dari bentuk dulu, bukan. Harus serius mempertimbangkan aktivitas program DKM yang baik, yang profesional DKM-nya gitu kan. Baru kemudian mengarah, masjidnya juga harus ramah lingkungan ya. Baru yang megah, monumental boleh, tapi jangan sampai melupakan aktivitas yang paling utama. Baik pemirsa Jejak Islam, setelah ini kita langsung saja melihat perkembangan arsitektur masjid di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mulai dari Masjid Al-Ikhlas Sijuk, Masjid Jami Muntok, Masjid Raya Tua Tunu, Masjid Suprapto Suparno, dan Masjid At-Taqwa Polda Bangka Belitung. Bagaimana keindahan arsitekturnya? Tetap saksikan Jejak Islam, jelajah arsitektur masjid di Bangka Belitung. Berdasarkan Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat 985 masjid yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang terdiri dari 1 masjid raya, 6 masjid agung, 24 masjid besar, 720 masjid jami, 3 masjid bersejarah, dan 231 masjid di tempat publik. Masjid Al-Ikhlas Sijuk. Masjid Al-Ikhlas yang berdiri di Desa Sijuk ini dibangun pertama kali pada tahun 1817 dan menjadi masjid tertua yang masih ada dan berdiri kokoh di Pulau Belitung. Masjid yang terdaftar sebagai bangunan cagar budaya ini memiliki arsitektur yang sederhana. Sebagian besar bangunan masjid ini menggunakan bahan baku kayu dan juga bangunannya berdinding papan kayu dengan cat dominasi coklat. Pada bagian atapnya dibuat dengan limas bertumpang 2. Masjid Jami Muntok. Masjid Jami Muntok dibangun pada tahun 1883 dan merupakan masjid tertua di Pulau Bangka. Masjid ini berdampingan dengan kelenteng dan telah menjadi lambang kerukunan hidup antar masyarakat Melayu dan Cina di Bangka. Secara arsitektural, Masjid Jami Muntok merupakan perpaduan dari 3 budaya, yakni Melayu, Cina, dan Eropa. Bagian tengah masjid dan atap tetap mempertahankan bentuk asli Melayu. Pengaruh Eropa terlihat pada pilar bergaya Yunani di serambi masjid, bentuk jendela dan pintu yang berukuran besar, serta penggunaan bahan bangunan berupa batu, pasir, dan semen sangat dominan. Sementara pengaruh Cina terlihat pada atap yang ujungnya melengkung, juga bentuk pagar yang meniru bentuk pagar rumah mayor Cina.
Jadi bangunnya sangat kokoh sekali dan juga dari bahan-bahannya semua dari kayu-kayu yang asli, tidak ada perubahan untuk masjid utama ini. Jadi belum ada penggantian maupun belum ada perubahan sama sekali. Jadi masih asli. Masjid Raya Tuatunu. Masjid Raya Tuatunu merupakan masjid terbesar dan kebanggaan masyarakat Bangka Belitung. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008. Pembangunan masjid ini memadukan arsitektur modern dan tradisional. Hal ini terlihat dari bentuk kubah yang futuristik, dengan tampilan setengah lingkaran berpola pipih, namun dipadukan dengan atap berbentuk limas yang menaungi pintu masuk masjid. Kubah Masjid Raya Tuatunu indah berwarna hijau dengan ornamen merah dan kuning pada permukaan atasnya, didesain menyerupai tudung saji. Bentuk itu sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mengangkat tradisi masyarakat sekitar atau kearifan lokal. Seperti kita ketahui bahwa Masjid Raya ini merupakan masjid terbesar atau termegah di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk jemaahnya tentu itu lebih banyak dari jemaah masjid yang lain kan, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung ini. Diketahui menaranya juga gitu, dia lebih juga dibandingkan masjid-masjid yang lain. Menara masjid terbesar di Bangka Belitung ini mempunyai tinggi hampir 50 meter, yaitu tepatnya 47,5 meter. Masjid Jami Suprapto Suparno. Masjid Jami Suprapto Suparno pertama kali dibangun oleh salah satu pendiri ekspedisi ternama di Indonesia, Suprapto Suparno, pada tahun 1979. Bangunan menara yang ada di sisi sebelah kanan masjid menjadi simbolisasi meninggikan orang tua. Sedangkan menara setengah lingkaran memiliki makna anak-anak atau generasi baru untuk melindungi orang tuanya. Pada kubah masjid, terinspirasi dari bentuk kubusnya Ka'bah. Untuk interior kubah yang melingkar, terdapat kaligrafi sesuai pesan dari pendiri salah satu ekspedisi terkenal di Indonesia tersebut, yaitu mengamalkan surat Al-Ma'un dan Al-Baqarah ayat 261. Masjid ini mempunyai ciri khas sendiri, yaitu
Pertama warnanya putih, kemudian kubahnya juga berbeda daripada masjid umumnya. Perbedaan itulah yang mencolok dari masjid ini dengan masjid yang lainnya. Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang berlokasi di lingkungan Polda Bangka Belitung diresmikan pada tahun 2018. Secara bentuk, desain masjid tersebut sangat unik. Bentuk barisan pilar silinder dimaksudkan sebagai manifestasi bentuk kesatuan umat Islam yang harus saling berpegang teguh dalam ikatan silaturahmi. Struktur bangunan masjid juga didesain dengan mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan udara alami. Karena menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan suhu udara di sekitar lokasi masjid, maka desain masjid dibuat agar cahaya dan sirkulasi udara bisa terdistribusi secara leluasa. Selain itu, skala dan masjid dibuat tinggi, dengan tujuan suasana khusyuk lebih terasa ketika sholat, dan agar sirkulasi udara bisa bertukar lebih optimal. Menurut pandangan saya, masjid ini memiliki bentuk dan arsitektur yang unik, tidak mempunyai kubah. Nah, kalau berada di dalam masjid ini, adem rasanya, Bu. Kalau beribadah, rasanya nyaman. Baik pemirsa Jejak Islam, itu tadi kita sudah melihat tentang arsitektur masjid di Bangka Belitung. Mulai dari masjid tertua, masjid terluas, hingga yang memiliki desain terkenal. Setelah ini kita akan langsung saja lanjut ngobrol dengan Bapak Budi Faisal. Ya Bapak, tentang pembangunan masjid. Masjidnya itu dibangunnya ke arah utara ya Pak ya. Posisi kiblat itu memang dia lebih menyerok. Nah, itu kan akhirnya ya Pak ya, bisa mubazir juga. Ruang-ruang di masjid tersebut menjadi tidak terpakai atau sempit. Itu bagaimana itu? Seorang arsitek yang baik akan mampu itu menurut saya untuk menghasilkan ruang-ruang yang efisien. Dan harus didasarkan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, saf terbaik tentu yang saf pertama. Ya. Dengan dasar itu, maka kita perlu memastikan bentuk masjidnya itu memang akan lebih nyaman dan akan lebih efisien kalau kotak. Saya lihat ada salah satu masjid misalnya dari 5 itu yang denahnya bundar misalnya ya, lingkaran. Kalau lingkaran dan juga di dalamnya lingkaran. Ada juga soalnya masjid luarnya bundar, dalamnya kotak ada ya. Oh ini dalamnya juga lingkaran. Sehingga justru saf pertamanya menjadi pendek. Padahal saf pertama itu yang paling baik ya. Tentu arsitek yang baik yang akan merancang masjid perlu belajar sungguh-sungguh tentang kaidah-kaidah Islam. Jadi saya sangat menyarankan kepada kolega-kolega saya mau sungguh-sungguh membangun masjid, pelajari Islamnya dengan baik, khususnya bab tentang sholat di masjid gitu ya. Berikutnya sekarang ada yang jauh lebih besar dari itu, yaitu isu-isu tentang sustainability, tentang green building, tentang sustainable architecture. Bagaimana air wudhu ini yang terbuang begitu bisa di-recycle, bisa didaur ulang. Di Bandung pernah air wudhu itu
didaur ulang, difilter, ditreatment sedemikian rupa dan bisa dipakai wudhu lagi. Ya, kemudian terjadi perdebatan di MUI Jawa Barat ya, sehingga ini tidak jadi dipakai wudhu lagi. Mereka katakan ini perlu dibicarakan lah, apakah air wudhunya setelah didaur ulang jadi suci dan mensucikan. Tapi at least air wudhu ini bisa kita gunakan buat menyiram-nyiram ya, setelah kita melakukan treatment sederhana. Jadi ini isu-isu yang lebih besar. Air hujan yang sedemikian berlimpah, harusnya bisa kita panen air hujannya dengan konsep rain water harvesting istilahnya. Kita panen air hujannya dari atap masjid yang besar-besar itu, kita gunakan untuk flushing toilet ya, untuk di toilet kan, kemudian untuk siram-siram tanaman, untuk bikin kolam retensi ya, sehingga kita punya sumber air pada saat musim kemarau. Nah, itu isu-isu yang sekarang lagi menjadi in di dunia ini. Harusnya juga Islam maju menjadi pelopor bagaimana masjid jangan mubazir. Ya, jadi ada misalnya salah seorang pemikir Islam namanya Muhammad Qutb ya. Beliau mengatakan dewasa ini banyak orang bermegah-megahan membangun masjid, banyak juga masjidnya, tapi tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana memakmurkan masjid-masjid tersebut. Jadi kita harus start dari aktivitasnya dulu. Ini terakhir nih Pak, ini untuk menurut pandangan Bapak nih Pak ya, tentang perkembangan masjid dari zaman ke zaman di Indonesia. Ini menurut Bapak ini seperti apa sih Pak? Baik, ya pertama saya berbahagia sebagai arsitek karena sekarang sudah banyak sekali masjid-masjid dengan gaya arsitektur yang indah, yang monumental, tapi pada saat yang sama juga tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip tropis. Yang menurut saya masih kurang adalah justru sosialisasi betapa besarnya keutamaan orang beraktivitas di masjid, khususnya buat laki-laki yang sudah balik. Itu yang perlu didorong juga. Jadi kalau saya bahagia perkembangan secara arsitektur, namun saya masih belum berbahagia perkembangan dari orang yang memakmurkan masjid. Ya, itu yang duluan menurut saya. Karena kalau masjid bisa sederhana tapi bisa rame masjid tersebut, masjid kampung, masjid tapi rame dengan berbagai macam kegiatan, itu insya Allah jauh lebih barokah. Apalagi kalau masjidnya besar, bagus, kegiatannya juga lebih rame karena daya tampungnya besar gitu ya. Jadi begitu Pak Aldo. Oke, Bapak Budi Faisal, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak Aldo. Kita mungkin cukup sekian wawancara kali ini dengan Bapak Budi Faisal. Terima kasih Bapak Budi Faisal atas ilmunya, atas waktunya. Semoga kedepannya perkembangan masjid Indonesia khususnya itu menjadi lebih baik lagi. Itu doa kita. Khususnya orang yang memakmurkannya ya. Khususnya orang yang memakmurkannya ya. Baik pemirsa Jejak Islam, ternyata masjid-masjid di Bangka Belitung memiliki ciri khas desain bangunannya tersendiri. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Budi Faisal tadi, arsitektur masjid memang berpengaruh terhadap keindahan masjid itu. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita memakmurkan sebuah masjid tersebut. Selesai sudah Jejak Islam kita kali ini. Saya Rizaldo, sampai jumpa di Jejak Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.